Assalamualaikum. 5 olahraga yang efektif untuk membakar lemak. Olahraga adalah salah satu kunci penting untuk membakar lemak dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dengan menggabungkan rutinitas olahraga yang efektif dengan pola makan yang seimbang, teman-teman dapat mencapai tujuan pembakaran lemak sehingga penurunan berat badan cepat tercapai. Berikut ini adalah beberapa olahraga yang efektif untuk membakar lemak dan membantu mencapai tubuh yang lebih sehat dan bugar. Yang pertama, lari. Lari adalah salah satu olahraga kardio terbaik untuk membakar lemak. Ini melibatkan sebagian besar otot dalam tubuh dan membutuhkan banyak energi. Lari juga dapat dilakukan di luar ruangan atau di treadmill di gym. Untuk meningkatkan pembakaran lemak, teman-teman dapat mencoba latihan interval, di mana teman-teman berlari dengan kecepatan tinggi selama beberapa menit, kemudian melambat selama periode pemulihan sebelum meningkatkan kecepatan lagi. Latihan interval ini dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar lemak secara efisien. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa lari bisa membantu dalam proses penurunan berat badan. Yang pertama, kebutuhan kalori yang tinggi. Saat teman-teman berlari, tubuh membutuhkan energi yang cukup besar. Aktivitas ini melibatkan sebagian besar otot dalam tubuh, sehingga membutuhkan banyak kalori untuk mempertahankan kecepatan dan ketahanan selama berlari. Dengan demikian, lari dapat membantu defisit kalori yang diperlukan untuk membakar lemak dan menurunkan berat badan. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan berlari secara teratur, teman-teman dapat meningkatkan tingkat metabolisme tubuh, sehingga tubuh akan membakar lebih banyak kalori sepanjang hari, termasuk saat tidak sedang olahraga. Yang ketiga, pembakaran lemak setelah berlari. Ketika berlari dengan intensitas sedang hingga tinggi, tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi. Setelah selesai berlari, proses pembakaran lemak masih berlanjut selama beberapa waktu. Ini disebut dengan afterburn effect atau efek pembakaran lemak setelah berlari. Selama periode ini, tubuh terus membakar kalori tambahan termasuk lemak untuk memulihkan diri dan mengembalikan keadaan tubuh ke tingkat normal. Yang keempat, meningkatkan sensitivitas insulin. Lari dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin tubuh. Sensitivitas insulin yang buruk dapat menyebabkan masalah metabolik, termasuk peningkatan lemak tubuh dan peningkatan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2. Dengan meningkatkan sensitivitas insulin, tubuh lebih efisien dalam menggunakan glukosa dan lemak sebagai sumber energi, sehingga membantu dalam penurunan berat badan. Yang selanjutnya, membangun massa otot. Lari juga melibatkan otot-otot tubuh, terutama otot-otot kaki. Saat berlari secara teratur, otot-otot akan mengalami adaptasi dan menjadi lebih kuat. Membangun massa otot membutuhkan lebih banyak energi, sehingga tubuh akan membakar lebih banyak kalori dalam keadaan istirahat ketika memiliki lebih banyak massa otot. Hal ini dapat membantu meningkatkan pembakaran lemak dan menurunkan berat badan secara keseluruhan. Olahraga yang selanjutnya adalah bersepeda. Bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan dan efektif untuk membakar lemak, baik itu bersepeda di luar ruangan atau menggunakan sepeda statis di gym. Aktivitas ini melibatkan sebagian besar otot tubuh. Seperti lari, teman-teman juga dapat mencoba latihan interval saat bersepeda dengan menggunakan kecepatan dan intensitasnya. Bersepeda juga merupakan alternatif yang bagus jika teman-teman memiliki masalah dengan sendi atau ingin olahraga yang lebih rendah dampaknya pada tubuh. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bersepeda bisa membantu dalam proses penurunan berat badan. Yang pertama, kardio yang efektif. Bersepeda adalah olahraga kardio yang melibatkan banyak otot besar dalam tubuh, terutama otot kaki dan otot inti. Saat bersepeda dengan intensitas yang cukup tinggi, jantung akan berdetak lebih cepat dan akan membakar banyak kalori. Dalam proses ini, tubuh akan menggunakan cadangan energi yang ada, termasuk lemak tubuh, untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Bersepeda secara teratur dapat membantu membangun kekuatan dan daya tahan otot. Meningkatnya massa otot membantu meningkatkan metabolisme tubuh, karena otot membutuhkan lebih banyak energi daripada jaringan lemak untuk dipertahankan. Seiring waktu, peningkatan massa otot dapat membantu membakar lemak secara lebih efisien dan menurunkan berat badan. Yang selanjutnya, pelatihan interval.
Bersepeda sangat cocok untuk latihan interval tingkat tinggi atau HIIT. HIIT melibatkan periode latihan intensitas tinggi yang diikuti oleh periode pemulihan singkat. Latihan ini dapat membantu mempercepat pembakaran lemak. Misalnya, teman-teman dapat bersepeda dengan kecepatan tinggi selama 30 detik. Kemudian bersepeda dengan kecepatan rendah selama 30 detik sebagai pemulihan dan mengulanginya dalam beberapa siklus. Latihan interval meningkatkan tingkat metabolisme tubuh sehingga membantu teman-teman membakar lebih banyak lemak dalam waktu yang lebih singkat. Keempat, efek samping yang kecil. Salah satu keunggulan bersepeda adalah bahwa olahraga ini memiliki dampak rendah pada sendi. Ketika bersepeda, berat tubuh didukung oleh sadel sepeda, sehingga mengurangi tekanan pada sendi lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Ini membuat bersepeda cocok untuk orang-orang yang memiliki masalah sendi atau ingin melakukan olahraga dengan resiko cedera yang lebih rendah. Karena bersepeda lebih mudah bagi tubuh, teman-teman dapat melakukannya lebih lama dan secara konsisten, yang pada akhirnya membantu membakar lebih banyak lemak. Selanjutnya, aktivitas yang dapat dilakukan secara fleksibel. Bersepeda dapat dilakukan di luar ruangan atau di gym dengan menggunakan sepeda statis. Teman-teman dapat mengatur jarak, intensitas, dan waktu bersepeda sesuai keinginan dan jadwal teman-teman. Ini membuat bersepeda menjadi aktivitas yang fleksibel dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Olahraga yang selanjutnya adalah renang. Renang adalah olahraga kardio total tubuh yang membantu membakar lemak secara efektif. Gerakan air memberikan resistensi yang baik bagi otot, sementara aktivitas aerobiknya meningkatkan denyut jantung. Berenang selama 30-60 menit dengan intensitas sedang hingga tinggi dapat membantu membakar lemak dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa renang bisa membantu dalam proses penurunan berat badan. Yang pertama, olahraga kardio. Renang melibatkan gerakan-gerakan berulang yang melibatkan hampir semua kelompok otot dalam tubuh. Aktivitas kardio ini membantu meningkatkan denyut jantung dan mempercepat metabolisme tubuh, sehingga membantu membakar lebih banyak kalori dan lemak. Selama sesi renang yang intensitasnya sedang hingga tinggi, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi untuk menjaga kecepatan dan ketahanan selama berenang. Yang kedua, resistensi air. Gerakan renang melawan resistensi air yang memberikan latihan otot yang baik dan membantu membangun kekuatan otot. Membangun massa otot membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Ini berarti bahwa tubuh akan membakar lebih banyak kalori termasuk lemak bahkan saat teman-teman sedang istirahat. Jadi, renang membantu meningkatkan pembakaran lemak tidak hanya selama berenang tapi juga dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan jantung dan pernapasan. Renang adalah olahraga yang baik untuk kesehatan jantung dan pernapasan. Aktivitas ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan kekuatan jantung, serta memperbaiki sirkulasi darah. Dengan kesehatan jantung dan pernapasan yang baik, tubuh akan lebih efisien dalam mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot yang sedang bekerja saat berenang. Hal ini memungkinkan teman-teman untuk berenang lebih lama dengan intensitas yang lebih tinggi sehingga membantu membakar lebih banyak lemak. Yang selanjutnya, pelatihan interval dalam renang. Seperti halnya dengan olahraga lainnya, renang juga dapat melibatkan pelatihan interval tingkat tinggi atau HIIT. Teman-teman dapat menggabungkan gerakan renang dengan periode waktu dan intensitas yang berbeda-beda. Misalnya, berenang dengan kecepatan tinggi selama beberapa menit, diikuti oleh periode pemulihan singkat dengan berenang dengan kecepatan rendah. Latihan interval ini dapat membantu meningkatkan pembakaran lemak dengan meningkatkan metabolisme tubuh dan meningkatkan kekuatan kardiovaskular. Olahraga yang selanjutnya adalah latihan interval tingkat tinggi atau HIIT. HIIT melibatkan latihan dengan intensitas tinggi yang diselingi dengan periode pemulihan singkat. Latihan ini dapat mencakup lompat tali, circuit
jam, dan latihan tubuh lainnya. HIIT efektif dalam membakar lemak karena meningkatkan tingkat metabolisme tubuh. Bahkan setelah teman-teman selesai berolahraga. Dalam sesi HIIT, teman-teman dapat melakukan latihan dengan kecepatan dan intensitas maksimal selama 20-30 detik. Diikuti oleh periode pemulihan singkat sebelum kembali mengulangi latihan tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa HIIT bisa membantu membakar lemak dan menurunkan berat badan. Yang pertama, meningkatkan pembakaran kalori. HIIT melibatkan latihan dengan intensitas tinggi yang membuat tubuh bekerja lebih keras dan membutuhkan lebih banyak energi. Ini menyebabkan peningkatan pembakaran kalori selama latihan itu sendiri. Selain itu, setelah sesi HIIT, tubuh akan terus membakar kalori tambahan dalam periode pemulihan setelah latihan. Ini dikenal sebagai afterburn effect atau efek pembakaran kalori setelah latihan yang berkontribusi pada pembakaran lemak yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan metabolisme. Latihan HIIT dapat meningkatkan tingkat metabolisme tubuh dalam jangka waktu yang lebih lama setelah latihan. Latihan berintensitas tinggi memicu peningkatan suhu tubuh, detak jantung, dan aktivitas hormonal yang meningkatkan metabolisme. Akibatnya, tubuh akan membakar lebih banyak kalori dan lemak dalam keadaan istirahat, bahkan setelah sesi latihan selesai. Ketiga, mempertahankan massa otot. HIIT melibatkan latihan dengan intensitas tinggi dan seringkali melibatkan beban atau latihan kekuatan. Hal ini dapat membantu mempertahankan atau bahkan meningkatkan massa otot saat teman-teman menurunkan berat badan. Mempertahankan massa otot sangat penting karena otot membutuhkan lebih banyak energi untuk dipertahankan daripada jaringan lemak. Dengan demikian, semakin banyak massa otot yang teman-teman miliki, semakin tinggi tingkat metabolisme tubuh dan semakin banyak lemak yang akan terbakar. Selanjutnya, meningkatkan sensitivitas insulin. HIIT dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Sensitivitas insulin yang lebih baik berarti tubuh lebih efisien dalam mengontrol kadar gula darah dan menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Dengan meningkatnya sensitivitas insulin, tubuh akan cenderung menggunakan lemak sebagai bahan bakar utama selama latihan dan dalam keadaan istirahat, sehingga membantu dalam pembakaran lemak dan penurunan berat badan. Yang selanjutnya, efisien waktu. Salah satu keuntungan utama HIIT adalah efisiensi waktu. Sesi HIIT biasanya berlangsung sekitar 15-30 menit, tetapi memberikan manfaat yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan sesi latihan kardio yang lebih lama. Dengan HIIT, teman-teman dapat mencapai peningkatan pembakaran lemak yang maksimal dalam waktu yang relatif singkat. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk orang-orang yang memiliki jadwal sibuk dan terbatas waktu untuk berolahraga. Olahraga yang selanjutnya adalah angkat beban. Latihan kekuatan atau angkat beban juga penting untuk membakar lemak. Meskipun latihan ini tidak membakar lemak secara langsung seperti olahraga kardio, membangun massa otot membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Saat teman-teman memiliki lebih banyak massa otot, tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk menjaga otot-otot. Membangun massa otot dengan latihan kekuatan juga dapat membantu membakar lemak dalam jangka panjang. Ketika teman-teman memiliki lebih banyak massa otot, tubuh akan membakar lebih banyak kalori bahkan saat istirahat. Latihan kekuatan juga membantu meningkatkan kepadatan tulang dan memperbaiki postur tubuh teman-teman. Latihan kekuatan bisa dilakukan dengan menggunakan berat badan sendiri, mesin angkat beban, atau peralatan seperti dumbbell dan barbel. Fokuslah pada latihan yang melibatkan berbagai kelompok otot, termasuk otot lengan, kaki, punggung, dan inti tubuh. Lakukan latihan ini 2-3 kali seminggu dengan intensitas yang sesuai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa angkat beban bisa membantu dalam penurunan berat badan. Yang pertama, meningkatkan metabolisme tubuh. Latihan kekuatan membantu membangun massa otot, dan otot membutuhkan lebih banyak energi untuk dipertahankan daripada jaringan lemak. Dengan membangun massa otot melalui latihan beban, teman-teman dapat meningkatkan tingkat metabolisme tubuh. Tingkat metabolisme tubuh adalah jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga fungsi-fungsi dasar seperti pernapasan, pemrosesan makanan, dan sirkulasi darah.
Semakin tinggi tingkat metabolisme, semakin banyak kalori dan lemak yang akan terbakar bahkan saat sedang istirahat. Yang kedua, efek pasca pembakaran. Latihan kekuatan, terutama latihan yang intensitasnya tinggi seperti latihan sirkuit atau latihan interval kekuatan, dapat memicu efek pasca pembakaran, juga dikenal sebagai afterburn effect. Setelah latihan, tubuh membutuhkan waktu untuk lebih dan mengembalikan diri ke kondisi normal. Selama periode ini, tubuh terus membakar kalori tambahan termasuk lemak untuk memperbaiki dan membangun kembali otot yang rusak. Ketiga, penurunan lemak visceral. Lemak visceral adalah lemak yang terletak di sekitar organ-organ dalam tubuh seperti jantung, hati, dan perut. Lemak visceral terkait dengan peningkatan resiko penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Latihan kekuatan telah terbukti efektif dalam mengurangi lemak visceral. Dengan mengurangi lemak visceral, teman-teman tidak hanya menurunkan berat badan secara keseluruhan, tapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, pengaturan gula darah. Latihan kekuatan dapat membantu mengatur kadar gula darah. Ketika teman-teman melibatkan otot-otot tubuh dalam latihan kekuatan, tubuh akan membutuhkan lebih banyak glukosa sebagai sumber energi. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan sensitivitas insulin yang lebih baik, tubuh lebih efisien dalam menggunakan glukosa dan lemak sebagai sumber energi, sehingga membantu dalam proses pembakaran lemak dan penurunan berat badan. Kelima, efek setelah latihan. Latihan kekuatan, terutama yang melibatkan intensitas tinggi seperti latihan sirkuit atau latihan interval kekuatan, dapat menyebabkan peningkatan kekuatan oksigen tubuh setelah latihan yang dikenal sebagai oksigen dev. Tubuh membutuhkan energi tambahan untuk memulih tingkat oksigen normal dan mengembalikan otot-otot yang rusak ke kondisi semula. Proses ini membutuhkan pembakaran kalori tambahan, termasuk lemak, untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Jadi, bahkan setelah selesai berlatih, tubuh teman-teman masih membakar lemak sebagai bagian dari proses pemulihan. Kesimpulannya, selain olahraga-olahraga tersebut, penting untuk diingat bahwa kunci utama dalam membakar lemak adalah menciptakan defisit kalori. Teman-teman perlu mengkonsumsi kalori lebih sedikit daripada yang teman-teman bakar melalui aktivitas fisik dan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan sehat dan seimbang yang mencakup makanan bergizi, serat, protein, lemak sehat, dan menghindari makanan olahan serta gula berlebihan. Selain olahraga, gaya hidup yang aktif juga sangat penting. Usahakan untuk tetap bergerak sepanjang hari dengan berjalan kaki, menggunakan tangga daripada lift, dan menghindari terlalu banyak waktu yang dihabiskan dalam posisi duduk. Aktivitas fisik sedikit-sedikit sepanjang hari dapat membantu meningkatkan pembakaran kalori dan memperkuat tubuh. Dengan menggabungkan olahraga yang efektif, pola makan sehat, dan gaya hidup aktif, teman-teman dapat mencapai tujuan pembakaran lemak dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran secara keseluruhan. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci utama, jadi tetaplah termotivasi dan terus bergerak menuju kehidupan yang lebih sehat.